Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Sebelum melanjutkan kegiatan kita berbagi informasi, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bagi yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu, kemudian di like, komen, dan di share. Mudah-mudahan info-info dari Kang Edi Channel ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, itu saja mengawali kegiatan kita. Terima kasih dan selamat menyimak video saya berikutnya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa untuk rapor pendidikan ini dibagi beberapa bagian. Ya, nanti saya akan coba untuk kali ini adalah untuk membaca data pada rapor pendidikan survei karakter. Ya, kemarin kan sudah kita sampaikan untuk yang literasi dan numerasi. Nah, sekarang untuk survei karakternya, bagaimana cara membaca data pada rapor pendidikan untuk survei karakter capaian hasil asesmen nasional. Jadi ini yang kedua kali Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat ya, terutama bagi satuan pendidikan yang rapor pendidikannya yang sudah keluar. Sebelum lanjut Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kemudian di like, komen, dan di share. Mudah-mudahan paparan rapor pendidikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kepala sekolah dan teman-teman guru. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebagaimana di buku panduan ya, capaian hasil asesmen nasional, bahwa rentang dan arti nilai asesmen nasional kita ini menggunakan rentang 1 sampai 3 ya. Yang berbeda tentu umumnya dengan ujian pada umumnya menggunakan rentang 0 sampai 100. Nah, nilai 1 ini di mana seluruh aspek atau subaspek dalam indikator kategori capaiannya kurang. Jadi nilai 1 itu kurang, kemudian nilai 3 itu baik. Gitu ya Bapak Ibu. 1 sampai 3. Kita lanjut Bapak Ibu. Untuk karakter ini, di mana tingkat karakter pelajar Pancasila yang bersifat holistik mencakup komponen pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku. Ini barangkali indikatornya. Kemudian ini ada atribut sekolah, di mana di sini ada 4 kategori. Yang pertama membudaya, kemudian berkurang, perlu dikembangkan, belum terinternalisasi. Nah, gitu ya. Sekali lagi ini membudaya, berkembang, kemudian perlu dikembangkan dan belum terinternalisasi. Ini masing-masing ada rentangnya 2,26 sampai dengan 3. Nah, ini kalau membudaya. Kalau berkembang 2,01 sampai dengan 2,25 rentang nilainya. Nah, perlu dikembangkan itu 1,85 sampai dengan 2. Ini barangkali kalau untuk nilai barangkali C ya kalau di perkuliahan. Kemudian perlu diinternalisasi, ini dianggap yang kurang barangkali Bapak Ibu ya, karena indikatornya di sini deskripsi dari belum terinternalisasi, di mana murid belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global. Jadi intinya belum memiliki kesadaran. Kalau perlu dikembangkan, murid telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter. Ya. Kemudian kalau berkembang, murid terbiasa. Nah, kalau membudaya, murid secara proaktif dan konsisten. Barangkali kata kuncinya itu yang membedakan. Ya. Jadi kalau membudaya secara proaktif dan konsisten, berkembang itu murid sudah terbiasa, perlu dikembangkan, murid telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila, tetapi kalau belum terinternalisasi, murid belum memiliki kesadaran. Nah, ini untuk atribut sekolahnya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang memaknai hasil AN-nya. Di sini ada 6 kalau tidak salah, 6 item, 1, 2 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya gotong royong, kemudian kreativitas, ketiga nalar kritis, yang keempat, kelima kebinekaan global, keenam kemandirian. Oke. Nah, kita coba
kupas ya satu persatu. Yang pertama, di mana indikatornya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini ada 3. Pertama, membudaya, berkembang, perlu ditingkatkan, ya. Tidak seperti di 4 kalau umat ini berkembang atau belum terinternalisasi. Yang di sini bahasanya apa ini yang menjadi acuan adalah bagaimana murid yang berkaitan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Secara proaktif, nah ini dan konsisten membudaya, kemudian berkembang, memiliki kesadaran, kemudian perlu ditingkatkan. Jadi kesimpulannya dari masing-masing indikator, baik itu mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, kemudian kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, kemandirian. Ini pada dasarnya yang keenam ini, keenam-enamnya adalah sebenarnya dikategorikan menjadi 3 bagian, ya. Jadi ada 3 pilihan, ada 3 peringkat boleh katakan ya, sesuai dengan rentang nilai, membudaya, berkembang, perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, ya, kalau membudaya berarti secara proaktif. Kemudian kalau berkembang, ini murid memiliki kesadaran akan pentingnya berakhlak baik. Dan perlu ditingkatkan, murid menyadari pentingnya berakhlak baik pada sesama manusia. Barangkali ini tingkatan yang paling rendah. Nah, tinggal bagaimana ibu dan bapak mencocokkan rentang nilai yang sudah diperoleh. Masuk ke kategori mana? Apakah ke membudaya, atau berkembang, atau perlu ditingkatkan? Sebab di sini sudah ada pilihan, sudah dipilah-pilah. Ketika bapak ibu misalnya menghasilkan nilainya 2, maka porsinya ada di berkembang. Contoh gotong royong, apakah sudah membudaya, atau sudah diimplementasikan, atau sudah dibiasakan ya berlaku gotong royong di satuan pendidikan bisa atau di masyarakat. Nah, di sini lingkungan sosial, maka ini tergantung nanti nilainya seperti apa. Nah, kita lihat pada dasarnya semua intinya sama, ya, rentang nilainya sama. Artinya membudaya itu sudah dipatok ya 2,26 sampai dengan 3 misalnya. Kemudian berkembang juga dari mulai 1,85 sampai dengan 2,25. Kemudian perlu ditingkatkan mulai 1 sampai dengan 1,85. Ini tingkatan yang paling rendah. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk survei karakter ini tinggal nanti Bapak Ibu membandingkan antara indikator yang satu dengan indikator yang lain. Nanti dari ke-6 indikator yang ada di di karakter ya, ke-6-6-nya ini indikator ini, maka itu nanti bagian atau indikator yang mana yang paling tinggi. Nah, itu nanti kan bisa di ranking di satuan pendidikan masing-masing. Setelah itu nanti bagian yang mana yang kurang. Nah, maka itulah yang perlu ditingkatkan. Ya, kalau misalnya kemandirian ya kurang, maka bagaimana mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar, namun belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, inilah nanti bahan evaluasi satuan pendidikan untuk terus meningkatkan supaya nilainya meningkat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan paparan saya ini bisa membantu paling tidak Bapak Ibu untuk membaca data bagaimana rapor pendidikan yang sudah diperoleh oleh Bapak dan Ibu. Itu saja, terima kasih ya untuk paparan kita kali ini pada survei karakter. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu di dalam menerjemahkan nilai-nilai yang sudah diperoleh oleh Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.